Halo guys, kembali lagi bersama saya di Ambara 99 Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan tips kepada teman-teman jika bagasi teman-teman itu mengalami kerusakan pada saat menggunakan jasa angkutan pesawat udara. Tentu saja ini sering sekali terjadi kepada teman-teman yang menggunakan pesawat udara, dan bagaimana penjelasannya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum memulai video ini, buat teman-teman yang sudah subscribe Ambara 99 Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe Ambara 99 Channel, supaya di subscribe terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan informasi maupun tips lainnya dari Ambara 99 Channel. Baiklah teman-teman, di sini tentu saja buat teman-teman yang sering menggunakan jasa angkutan pesawat udara, pasti pernah mengalami yang namanya kerusakan bagasi. Entah mau kerusakan ringan sampai kerusakan berat sekalipun. Jadi di sini saya akan memberikan tips dan saran buat teman-teman jika mengalami hal tersebut, supaya nanti teman-teman tidak merasa dirugikan 100% oleh maskapai. Jadi pertama-tama di sini ketika kita melakukan check-in, pasti bagasi kita akan dicek terlebih dahulu oleh staf atau petugas check-in di sana, apakah ada kerusakan yang sudah terjadi ataupun belum. Jadi ketika sudah terjadi kerusakan sebelum melakukan check-in, maka kita sebagai penumpang disuruh melakukan tanda tangan ataupun persetujuan bahwasanya bagasi teman-teman itu sudah rusak terlebih dahulu, supaya nanti di area kedatangan tidak terjadi masalah ya teman-teman, tidak terjadi masalah ataupun terjadi komplain yang dilakukan teman-teman, karena di sana sudah ada tanda tangan teman-teman. Lalu apa yang akan terjadi ketika bagasi berada di dalam pesawat udara? Di sini tidak ada yang bisa mengetahui ya teman-teman, apa yang akan terjadi pada bagasi kita setelah sampai di dalam kompartemen pesawat udara. Jadi ketika kita terbang, tentu saja akan mengalami beberapa hal seperti turbulensi ataupun goncang-goncangan kecil lainnya. Jadi yang mengakibatkan bagasi kita mengalami kerusakan, entah itu sedikit maupun kerusakan besar ya teman-teman. Jadi kerusakan bagasi itu bukan hanya terjadi kesalahan dari petugas-petugas di sana, tetapi bisa jadi karena faktor alam ya teman-teman. Kita bilang faktor alam, ya faktor cuaca di sana, karena posisi bagasi kita di dalam kompartemen itu saling tumpuk ya, bertindihan. Jadi kalau terjadi goncangan pada saat take off maupun landing ataupun turbulensi, itu terjadi goncangan, bentur-benturan antara bagasi sehingga mengalami kerusakan. Jadi pas kita sampai di bandara tujuan dan akan mengambil bagasi, kita menemukan bagasi kita sudah rusak. Lalu di sini teman-teman tidak perlu khawatir ataupun tidak perlu panik ya teman-teman. Di sini kita saat pengambilan bagasi dan mengetahui bagasi kita mengalami kerusakan, kita langsung saja koordinasi dengan petugas di sana, petugas maskapai di sana. Lalu tanyakan kepada petugas itu apa yang harus dilakukan dan bagaimana proses selanjutnya. Jadi di sini kita tidak perlu tidak perlu emosi, tidak perlu buang-buang tenaga untuk melakukan komplain yang secara berlebihan, karena itu akan percuma buat kita sebagai penumpang. Karena saya sendiri juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi ketika saya melakukan komplain secara berlebihan, dan itu membuat tenaga saya sendiri, suara saya sendiri mengalami kehabisan suara ya teman-teman. Jadi tenggorokan terasa sakit karena berdebat dengan staf di sana. Karena kita juga tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan hal yang lebih selain kita bisa melakukan komplain dan meminta pertanggungjawaban dari maskapai tersebut. Jadi saran saya, kita lakukanlah negosiasi kepada staf di sana secara enak, supaya kita juga nyaman dan santai, kita juga tahu apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu nanti si petugas pasti akan melihat untuk bagasi kita itu kerusakannya seperti apa.
Jadi nanti kompensasi yang akan kita dapatkan itu tergantung dari kerusakan barang kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau hanya sekedar retak sedikit ya mungkin kompensasi yang kita terima kan hanya sebatas dari keretakan itu nanti sesuai dengan keretakan yang dialami oleh bagasi kita. Lalu kita sebagai penumpang itu jangan keluar dulu dari area kedatangan itu sendiri atau arrival itu sendiri. Jadi kita di sana jangan keluar ke area itu. Ketika kita keluar nanti dengan sendiri di area kedatangan itu, otomatis nanti pihak dari maskapai tidak akan menerima komplain dari kita karena kita sudah keluar dari wilayah di mana kawasan lingkup kerja mereka itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan sekali-sekali nanti teman-teman langsung keluar ketika menemukan bagasi teman-teman itu mengalami kerusakan sebelum teman-teman mengkonfirmasi kepada stafnya langsung. Nah, seperti itu. Supaya nanti lebih baiknya teman-teman nanti keluar bersamaan dengan staf itu. Karena kalau keluar sendiri nanti dikiranya kita sengaja untuk merusak bagasi kita. Karena kalau sudah keluar dari wilayah kedatangan itu, tugas dari maskapai itu sebenarnya sudah selesai ya teman-teman. Hanya tugasnya itu sampai di sana saja. Kalau sudah keluar dari sana, maka walaupun di kawasan bandara itu, maka itu sudah tidak lagi tanggung jawab dari maskapai. Yang bertanggung jawab adalah pihak dari bandar udara itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu di sini yang harus kita lakukan adalah kita harus memperjuangkan hak kita sebagai penumpang itu untuk mendapatkan kompensasi yang layak yang harus kita dapatkan dari kerusakan bagasi kita. Tetapi nanti teman-teman jangan sampai melewati batas ya teman. Jangan sampai melewati batas yang sudah diberikan oleh pihak dari maskapai. Karena pihak dari maskapai itu sendiri sudah mempunyai istilahnya daftar kerusakan dan daftar kompensasi yang harus diberikan. Jadi kalau hanya sedikit kerusakan yang kita alami ya maka sedikit pula yang dapat kita terima. Beda halnya dengan kalau nanti bagasi kita yang sudah rusak total tidak bisa dipakai lagi, maka itu bisa jadi nanti kompensasi yang kita terima itu adalah bisa berupa koper baru yang serupa dengan bagasi kita, koper kita ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai penumpang itu ikuti saja alurnya, tetapi kita juga harus mempertahankan hak kita sebagai penumpang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itulah beberapa saran dan tips saya ketika nanti teman-teman menggunakan jasa angkutan pesawat udara dan mengalami kerusakan pada bagasi teman-teman. Maka teman-teman sebaiknya jangan melakukan komplain yang berlebihan yang dapat merugikan diri teman-teman sendiri. Bijaklah dalam berkomunikasi dengan staf-staf atau petugas-petugas yang ada di bandar udara. Karena itu juga demi kebaikan kita sendiri sebagai penumpang. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe Ambara 99 Channel, supaya di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan tips dan informasi lainnya dari Ambara 99 Channel. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, agar di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan share Ambara 99 Channel. Sampai ketemu lagi di video Ambara 99 Channel lainnya. Sampai jumpa.